Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi mari sama-sama kita memberikan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa hadir, bisa bergabung di kajian. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik memulai pagi hari dengan ilmu dan thalabul ilmi. Semoga bisa menjadi wasilah hadirnya rahmah, sakinah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke materinya Syama'il Muhammadiyah atau Akhlak Rasulullah. Ini kita ambil langsung dari kitab Syama'il Imam Baghawi, bab kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang ini silakan bisa di An Anas radhiyallahu ta'ala, ya, hadis 192. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ana gulamun laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun fama qala li uffin lima fa'alta hadha au alla fa'alta hadha. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Wa ana gulamun laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Dan saya itu masih anak-anak. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh sahabatku itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tidak pernah berkata, lima fa'alta. Kenapa tidak kau kerjakan ini? Au alla fa'alta hadza, mestinya kau mengerjakan ini. Nah. Sama yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita diberikan satu angle kehidupan Nabi di rumah yang diceritakan oleh Anas. Sebagaimana di awal kita sampaikan bahwa salah satu saksi yang paling akurat tentang akhlak seorang adalah pembantunya atau orang yang 24 jam bersamanya, misalnya gitu. Karena orang bisa acting di kantor, orang bisa acting ketika ketemu orang di luar. Tapi orang tidak bisa dan cenderung tidak acting di rumah. Pembantu adalah, atau orang yang kerja di rumah adalah yang paling akurat menceritakan akhlak seseorang. Ini Anas menceritakan, Anas radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang akhlak Nabi di rumah. Katanya, tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan dalam konteks itu, Rasul tidak pernah berkata, kenapa tidak kau kerjakan ini, atau hendaknya kau kerjakan ini. Ini menandakan satu, bahwa Nabi dalam urusan duniawi, nah ini kan urusan duniawi ya, makan, itu sanggup berada di tempat yang tidak seperti yang diinginkan. Jadi mengulangi lagi, untuk urusan duniawi, kita bisa mencontoh Nabi. Terkadang tidak semua perkara seperti yang kita inginkan. Kayak makanan,
mungkin posisi alat-alat tertentu dan lain sebagainya. Tapi harus kita ketahui bahwa rumah Rasulullah atau hujurat ya, kamar Rasulullah itu ya sangat sederhana ya. Ya berderet begitu dan masing-masing itu terbagi 2 atau terbagi 3. Ya, ini ada bagian tengah depan untuk menerima tamu, bagian tengah untuk tempat tidur, untuk ada kamar mandinya. Nah, tidak semua seperti yang diinginkan. Gitu. Dan ketika itu, Nabi tidak pernah berkata, atau di konteks sekarang ya, hei, kenapa tidak kerjakan ini? Gitu. Ini menunjukkan Nabi sanggup atau mensabari, sanggup sabar atas kondisi yang tidak ideal itu. Nah, semoga kita bisa mencontoh. Dan ini merupakan kemuliaan seseorang ketika bisa mensabari keadaan yang tidak sesuai di konteks urusan duniawi tadi. Tapi kalau urusan agama, urusan hukum, nanti babnya amar ma'ruf nahi mungkar, beda lagi. Makanya di salah satu hadis Aisyah menyebutkan Nabi tidak pernah marah urusan dirinya. Man tahaka Rasulullah sallallahu alaihi nafsihi illa an tuntaka hurmatullah fa yantaqimu lillahi biha. Nabi tidak pernah marah untuk urusan dirinya kecuali jika hukum Allah itu dilanggar. Yang kedua menunjukkan bahwa cerita ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bisa menghargai Anas di konteks ini. Artinya apa? Keputusan Anas di dalam menjalankan aktivitasnya itu dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu ditegur untuk mengerjakan ini atau tidak mengerjakan ini. Ini sudah kita sampaikan di awal, mungkin 2 bulan yang lalu, ketika awal-awal ini bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai Anas. Dan ini lagi-lagi menjadi contoh untuk kita semua. Gimana kita bisa menghargai orang yang kerja di rumah kita. Salah satu bentuknya tidak banyak negur. Karena menunjukkan orang yang Anda hargai pasti tidak banyak kau tegur. Sementara yang kurang kau hargai pasti sering kau tegur. Luar biasa. Sekaligus juga di hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah berkata kasar. Fama qala li uf. Di budaya Arab, itu kasar. Buruk gitu. Nah, Rasul tidak pernah berkata itu meskipun sekali. Bahkan di sebuah riwayat tidak pernah berkata meskipun sekali. Nah, ini lagi-lagi kelembutan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontohnya. An Anas, kita lanjut ke hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Adalah Rasulullah dari Anas radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa'arsalani yauman lihajah. Maka suatu hari Nabi mengutusku untuk satu keperluan. Faqultu wallahi la adhab. Saya berkata, demi Allah saya tidak pergi. Wa fi nafsi an adhab. Dan dalam diriku sebenarnya aku ingin pergi. Jadi istilahnya itu bercanda lah. Fakharajtu hatta amuru ala sibyanin wa hum yal'abuna fi suq. Maka saya keluar sampai saya melewati anak-anak sedang bermain di pasar. Faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabala bi qafai min warai. Dan ternyata Rasul itu megang tengkukku dari belakangku. Qala, ia berkata, Panadartu, yakni Anas berkata,
Fanadhartu ilaihi wa huwa yadhhak. Saya melihatnya dan Nabi tertawa. Faqala, maka Rasul berkata, ya Unais, dhahabta hina amartu, hai Anas kecil, kau tadi pergi ketika saya perintahkan. Qultu na'am, saya kata Anas menjawab, na'am. Iya, ana adhab ya Rasulullah. Saya tadi pergi ya Rasulullah. Ya, mungkin bisa dipahami. Saya ulangi sekilas kisahnya. Suatu ketika Anas disuruh Rasulullah SAW itu pergi untuk satu keperluan. Kelihatannya ini pergi ke pasar karena arahnya Anas ke pasar. Ya. Tapi Anas bilang, wallahi la adhab. Saya nggak mau ya Rasulullah. Padahal di hatinya itu mau. Nah, rupanya Anas ini bercanda dengan Rasulullah. Maka ketika saya sudah melewati anak-anak sedang mereka bermain di pasar, Rasulullah SAW itu kemudian memegang tengkoknya Anas dari belakangnya. Gitu. Ketika Anas melihatnya, Rasul tertawa. Dan Rasul menegur, hai Anas kecil. Artinya ini ya, kau tadi pergi. Iya ya Rasulullah SAW. Iya ya Rasulullah, saya pergi. Bayangin, ini situasi yang menarik. Kalau dalam konteks ini, antara orang yang punya rumah dengan yang kerja di rumah. Ya. Anas kan kerja di rumah Rasulullah SAW. Antara orang dewasa dengan anak kecil. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan kelonggaran, kemudahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sanggup dan mau bercanda dengan anak. Dan ketika menyuruh kemudian enggak dikerjakan, Nabi langsung mengerjakan sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Anas demikian baik dan demikian terhormat. Bercandanya diterima. Dan ketika perintahnya kemudian tadi dicandain, maka Nabi tidak marah dan Nabi bahkan langsung mengerjakan sendiri. Dan ketika ternyata Anas itu telah mengerjakan, dipegang tengkoknya. Dan Rasul mengatakan, ya Unais, dhahabta hina amartu. Aku pergi ketika saya perintahkan tadi. Nah, pelajaran pertama, yang pertama, bahwa berikan kelonggaran kepada orang yang kerja di rumahmu untuk mengekspresikan hidupnya, mengekspresikan bercandaannya. Itu baik. Di sana ada hadis yang menunjukkan betapa Nabi itu cenderung banyak menangis. Seperti hadis, lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jika engkau tahu apa yang saya tahu, niscaya engkau banyak menangis, sedikit tertawa. Tapi kalau kita lihat hadis ini, Nabi orangnya bisa bercanda dan menerima bercanda. Sebagaimana dinyatakan oleh Anas. Dhahakan basama. Suka tertawa, murah senyum. Tentu tertawanya ini tidak melampaui batas. Sebagaimana tadi, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sedikit tertawa, banyak menangis. Tidak ada hadis Nabi saling bertentangan. Tapi kalau kita di konteks rumah, memang seperti ini kira-kira rumah itu dijalankannya. Ada penuh canda tawa. Sebagaimana dinyatakan oleh Anas, oleh Aisyah, gitu. Dhahakan bersama. Dan ini mempunyai tradisi dan sunnah yang diajarkan Rasul kepada umatnya. Di situasi rumah itu memang sebaiknya banyak bercanda. Bukan banyak bercanda, ya. Ini ada tertawa dan banyak dhahakan, ya, suka tertawa. Jangan rumah dibuat seperti penjara. Seperti pasukan yang sedang dibariskan. Bapak datang nih. Woi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an,
Sebenarnya seorang laki-laki kalau di rumah ya seperti anak kecil yang sedang manja pada ibunya. Jadi ada situasi harmoni, situasi romantis ya di rumah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pelajaran kepada kita bahwa kalau kita sedang nyuruh, terutama ini di konteks rumah, kok nggak dikerjakan, sebaiknya dikerjain sendiri langsung. Tidak perlu marah, apalagi ngambek. Gitu. Misalnya, Mbak bisa beliin, ya enggak apa, ya udah kerjain sendiri. Gitu. Mbak, ini Mbak, oh Mbak, lagi repot nih Pak. Gitu. Nah ini akhlaknya gimana kalau kayak gini, dikerjain sendiri. Loh, ini menarik ini. Nanti kalau kita teruskan ke urusan kantor, urusannya lebih besar, ini menarik sekali. Ketika seorang pimpinan meminta anak buahnya mengerjakan sesuatu, kok tidak dikerjakan? Dan sikapnya atau respon pimpinan ini justru tidak marah, malah mengerjakan, itu di kemudian hari perintahmu akan langsung ditunaikan. Eksekusi atas perintah yang diabaikan, itu pesannya lebih kuat bahkan daripada 1000 perintah. Ini luar biasa. Meskipun anak sebenarnya ini bercanda, tapi Nabi langsung ngerjakan. Gitu. Kalau dalam bahasa pergaulan itu nggak repot gitu, udah langsung aja dikerjakan. Masya Allah. Ini adalah hubungan antara leader sama tim yang paling baik itu begini. Karena di sana memang leader itu kan bukan tukang perintah. Tapi sebagaimana doktrin dalam Islam, pemimpin adalah sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pelayan mereka. Justru melayani mereka. Sehingga memang situasinya mengerjakan, bukan menyuruh. Nah, yang nyuruh-nyuruh ini bukan budayanya di Islam. Ini budayanya penjajah. Dan ini juga terekam di beberapa aktivitas para sahabat. Ini kisah yang terkenal juga. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu habis dilantik dan pagi harinya, kemudian dia naik kuda. Pas naik kuda, ininya jatuh. Apa itu? Si cambuk, bukan cambuk ya. Itu jatuh. Abu Bakar turun dan mengambil. Padahal tadi di situ itu ada beberapa sahabat, ada Umar, ada yang lain. Ketika ngambil, Abu Bakar ditegur oleh Umar, ya Khalifah, kenapa nggak suruh kami untuk mengambilkan? Kok repot-repot turun? Gitu. Turun dari kuda kan repot kan? Kata Abu Bakar, tidak pantas seorang mukmin bisa mengerjakan seorang diri, kemudian meminta tolong orang lain. Gitu. Bukan tukang suruh gitu. Dia bukan budaya adigung adiguno. Budayanya itu rendah hati. Budayanya itu sama. Makanya situasinya akhirnya ngerjain sendiri. Beda kan ya dengan situasi feudalisme yang tukang perintah dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini pelajaran kedua dari hadis ini. Semoga kita bisa menteladani Rasulullah. Yang ketiga, dari hadis ini bahwa sesungguhnya Nabi itu kita nyebutnya apa ya? Punya kelonggaran yang sebagaimana tadi disebutkan di atas, sehingga ada ruang dari pembantunya di konteks ini itu bercanda. Apa menunjukkan apa coba? Itu menunjukkan kedekatan, cinta kasih sayang dan lain sebagainya. Orang yang tidak dekat tidak akan pernah berani bercanda. Seorang Anas yang masih kecil ya, masih belasan umurnya, bahkan bisa jadi hadis ini Anas belum genap 10 bisa jadi.
itu tidak mungkin berani bercanda kalau Rasul itu galak. Rasul itu strict, menjaga jarak. Apalagi ini Rasulullah, ini umatnya. Ini yang punya rumah, ini pembantunya. Ini orang tua, ini anak kecil. Kalau hubungannya tidak dekat, tidaklah mungkin berani bercanda. Ini yang juga dirasakan oleh sahabat-sahabat lain. Bahwa para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Saking besarnya cintanya, jadi istilahnya tidak ada lagi rasa malu seorang sahabat ingin berkisah ke Rasulullah dan bersikap ke Rasulullah. Gitu. Kisah di tempat lain ketika para wanita Quraisy itu berani bertanya Rasulullah dengan terbuka, dengan suara tinggi. Saat Umar masuk, justru mereka berdiam langsung takut kepada Umar. Umar pun marah. Kenapa kau takut kepada aku? Tidak takut ke Rasulullah. Kata para sahabiat, ya engkau orangnya engkau lebih keras, lebih galak. Sementara ke Nabi lembut, Nabi baik. Jadi mereka punya keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya. Kembali ke hadis ini, Anas bisa berani bercanda dengan Rasulullah SAW, menunjukkan hubungan dekat. Nah, pelajaran ke kita adalah, ayo kita bangun hubungan yang dasarnya mahabbah dengan sekitar kita. Apalagi ini orang yang ada di rumah. Jangan sampai hubungannya itu kayak raja sama rakyatnya. Gitu. Mau membantu kok kayak rakyatnya. Jadi hubungannya biarkan orang mencintaimu karena emang senang dengan bosnya itu ya, senang positif ya. Sehingga apa? Sehingga mereka punya keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya dan dalam koridor yang baik ya. Dan ini baik, konteks hubungan ini tuh baik gitu. Nah, apalagi memang telah terbukti betapa sahabat-sahabat itu sangat mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di konteks sedikit keluar dari tema, dalam hubungan antar katakan di konteks leadership ya, pemimpin dan anak buah itu kan ada 3 bentuk hubungan ya. Yang pertama hubungan karena rasa takut. Nah, gitu. Tentu di bawahnya ada yang lebih buruk lagi. Hubungan yang buruk antar pemimpin dengan yang dipimpin dalam bentuk mencurigai dan macam-macam. Itu hubungan paling buruk. Yang kedua, hubungan sudah masuk hubungan baik, pimpinan ditakuti. Ya. Yang ketiga, hubungan karena kewibawaan. Jadi orang sangat hormat pada pemimpinnya. Tapi karena wibawa. Yang terakhir, hubungan para rakyatnya sangat mencintai pemimpinnya. Nah, Rasulullah berikan contoh, sebaiknya leader itu masuk kategori dicintai oleh timnya. Dicintai. Bukan takut, apalagi termasuk hanya wibawa biasa. Tapi harus naik kelas menjadi dicintai. Dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, sebaik-baik pemimpin kalian, yang kalian mencintainya, dan mereka mencintai kalian. Nah, dan itu yang dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasulullah itu sangat menyayangi mereka, mencintai mereka, dan mereka para sahabat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dinyatakan oleh Allah masalah ini, bil mu'minina ra'ufur rahim. Kemudian lahir perintah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi asma'in. Tidak beriman kalian sampai saya, kata Rasulullah, lebih kalian cintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua orang. Sehingga lahir mahabbah yang demikian besar
dari para sahabat ke baginda Nabi. Nah, untuk kita sebagai umat Nabi, ayo kita contoh Rasulullah. Hubungannya itu hubungan mahabbah, bukan hubungan rasa takut. Gitu. Istri sangat mencintai suaminya. Anak-anak sangat mencintai ayahnya. Bahkan orang yang kerja di rumah seneng banget itu punya bos kayak gitu. Para pegawai di kantor seneng banget punya bos kayak gitu. Nah, hubungan cinta ini jauh lebih produktif daripada hubungan dengan rasa takut. Karena cinta akan mendorong produktivitas melebihi standar biasa. Makanya kita bisa dapati para sahabat ya di konteks Rasulullah demikian besar gitu produktivitasnya dan perbuatannya, apalagi kalau sudah diminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pelajaran ketiga, ini terjadi karena ada mahabbah karena Rasul bersikap baik kepada mereka. Nah, hubungan inilah yang ayo kita contoh, ayo kita hubungan dengan sesama ini menggunakan dasar mahabbah, terutama orang sekitar Anda, istri, anak, para pembantu, pegawai, biarkan dia bisa merasakan hubungan penuh cinta di antara orang. Nah, ini kalau sudah ngomong cinta, biasanya identik dengan laki perempuan. Terkadang cinta identik dengan urusan hubungan badan. Nah, ini bab cinta itu sudah turun ke level paling rendah. Gitu. Karena cinta itu adalah energi yang Allah berikan kepada hambanya. Ini bab baik sekali. Ada cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada agama. Tiba-tiba cinta sekarang dikhususkan sesama jenis. Bahkan lebih dahsyat lagi, cinta itu maknanya hubungan badan. Gitu. Itu sudah direndahkan kualitasnya dan martabatnya. Karena dorongan dari, makanya lagi-lagi sedikit ya, keluar lagi. Kan ada syahwat itu. Kan cinta itu kan bagian dari syahwat ya. Syahwat itu maknanya keinginan ya, bukan nafsu loh, bukan itu ya. Syahwat itu maknanya keinginan. Keinginan manusia itu ada 3. Yang pertama syahwat malakiyah, keinginan syahwat yang bersifat kemalaikatan. Yang kedua syahwat bahaimiyah, syahwat keinginan yang bersifat kebinatangan. Yang ketiga syahwat syaitaniyah, syahwat yang bersifat syaitan. Nah, keinginan yang bersifat malaikat itu keinginan orang ini ketemunya itu yang baik-baik. Gitu. Sebagaimana disampaikan Imam Baihaqi di cabang iman ke-42 atau berapa. Mencintai, senang ketika berbuat baik, dan sedih kalau berbuat buruk. Nah, itu bagian dari keimanan. Menunjukkan syahwatnya sudah malakiyah. Termasuk di konteks ini ketika syahwat malakiyah, maka cintanya itu yang baik, yang harus. Akhirnya bisa merasakan mahabbah kepada Allah, mahabbah ke Rasulullah, dan lain sebagainya. Lain kalau syahwatnya itu bahaimiyah, kebinatangan. Maka keinginannya itu nggak jauh dari makan, minum, pasangan, menyerang, menghindar. Udah itu aja doang. Itulah namanya binatangan, cuma 3 kerjaannya. Makan, minum, terus berburu pasangan, kemudian menyerang atau menghindar kalau ada masalah. Bisa jadi manusia itu karena turun kualitas dirinya, syahwatnya menjadi bahaimiyah. Kerjanya itu nyari makan, nyari minum, kemudian nyari pasangan, ketiga menyerang atau menghindar. Di konteks inilah akhirnya kata cinta turun drastis dari hal yang paling suci, turun menjadi yang paling rendah. Yakni suka sama lawan jenis. Karena syahwatnya bahaimiyah. Apalagi kalau syahwatnya syaitoniyah. Sukanya ngerusak, membuat kerusakan, membuat onar. Kalau nggak kacau, nggak seneng. Kalau nggak buat kacau, nggak seneng. Na'udzubillah min dzalik.
kembali tadi kita bangun hubungan yang berdasarkan mahabbah di antara kita. Itu luar biasa. Oke, ya. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini, kembali ke hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima bercandaan Anas, dan sumpahnya ini itu dianggap sumpah lahu namanya. Nah, ini sumpahnya Anas tidak menyebabkan Anas wajib membayar pelanggaran sumpah. Gitu. Wallahinya ini namanya wallahi lagu. Jadi ada namanya sumpah lagu. Karena apa? Karena memang sering dipakai aja demi menekankan. Gitu. Dan ini tidak dianggap bohong karena kita nyebutnya apa ya? Bercanda pada batas tertentu yang diketahui kondisi aslinya. Gitu. Sehingga seperti ini masih dalam tolerer yang dibenarkan atau dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke hadis ketiga. Atau kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum lanjut ke hadis ketiga silahkan. Sebelum lanjut, kita masih cukup banyak waktu. Ada yang mau bertanya? Kalau online kan harus sering disapa. Kalau enggak nanti Fadal. Ada yang bertanya? Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Bisa lewat kolom chat ataupun bertanya langsung pada Ustaz. Boleh Fadal. Oh itu ada Bu Yuli raise hand. Oh ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya yang tadi hikmah keempat, bahwa sumpahnya Anas tidak menyebabkan pelanggaran. Itu sumpah yang mana ya Ustadz ya? Kan ada kalimat wallahi la adhab. Maksudnya itu. Tidak pergi, ya. Itu jadi, namanya sumpah lagu namanya. Lagu mah ada istilah sumpah. Itu nggak diniatkan, mau nggak diniat sumpah. Kalimat biasa aja. Oh gitu. Lalu boleh ulang sedikit tentang tadi ceritanya Anasnya disuruh ke pasar, terus dia nggak mau. Padahal sebetulnya mau. Terus Anasnya pergi juga gitu atau gimana tadi Ustaz? Ya, Anasnya pergi juga ke pasar. Terus gimana? Kok tadi dipegang punggungnya tuh gimana tuh Ustaz? Maksudnya ya, gimana sih? jadi Anas disuruh Rasul ke pasar, kemudian dibilang nggak mau, gitu ya. Kalau diterjemahkan gampangnya gitu. Padahal di hatinya Anas itu mau pergi ke pasar. Akhirnya Anas pergi. Cuman karena Anas kan bilang nggak mau, jadi Rasul akhirnya ke pasar sendiri. Ternyata di situ Anas sedang bermain sama anak-anak di pasar. Jadi Anas sudah sampai di pasar. Begitu Rasul melihat Anas sudah di pasar bersama anak-anak main, dipegang tengkuknya dari belakang. Dan Rasul mengatakan, ya Unais, zahab tahina amartuk, hai Anas kecil, kamu tadi pergi waktu saya suruh. Gitu. Naam ya Rasulullah, iya ya Rasul. Gitu. Ini bercanda. Gitu. Ya, paham Ustaz, terima kasih. Oke, Pak Iya. Fadal, ada pertanyaan lagi? Silakan. Lanjut ya. Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Kita sudah dapat 2 hadis, alhamdulillah, ini produktif. Kita lanjut hadis berikutnya 194 ya, kalau di Imam Baghawi. Tidak ada salahnya Bapak Ibu semua beli buku ini, nggak apa-apa, meskipun belum diterjemahkan. Atau Ibu download ya, ini juga kan PDF saya ada. Di download supaya enak di laptop atau di handphone, nanti dibuka-buka. An Anas radhiyallahu taala anhu qala khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sinina fama sabbani sabbatan qad wala darabani darbatan wala taharani wala abasa fi wajhi wala amrani bi amrin fatawanaitu fi fa'atabani alaihi fa in ahadabani alaihi ahad min ahli qala da'u falu qaddara syai'an kan.
Dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahun-tahun. Fama sabbani subbatan qad, ia tidak pernah memakiku meskipun sekali. Tidak pernah memakiku sekalipun. Masya Allah. Sepanjang itu. Wala darabani darbatan, tidak pernah mukul sekalipun. Masya Allah. Nggak pernah memaki, nggak pernah memukulnya. Wala taharani, dan tidak pernah menghardikku. Ya, menghardik ya, berkata kasar, membentak. Wala abasa fi wajhi, tidak pernah berwajah masam terhadapku. Masya Allah. Wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaih. Tidak pernah merintahkan kepadaku dengan satu perintah. Kemudian saya lambat-lambat, kemudian Nabi mencelaku. Fa'in atabani alaih ahadan min ahli. Kalau ada salah satu dari keluarganya itu mencelaku atau mengkritikku, maka justru Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan saja. Walau qaddara syai'an kan, kalau Allah takdirkan maka akan terjadi. Masya Allah. Ya, ini ada 6 akhlak Nabi yang diceritakan Anas. Ya, di samping yang di atas, pertama tidak pernah memaki Anas meskipun sekali. Enggak pernah maki-maki. Semoga Allah jaga lisan kita dari bab ini ya, Masya Allah. Mulia sekali gitu, enggak pernah memaki-maki. Terus tidak pernah memukul sekalipun. Ya, padahal seperti kata Anas, laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan Rasulullah. Tapi Nabi nggak pernah mukul. Ya, ini kadang kita ini urusan kopi nggak manis, urusan pot nggak bener, marah-marah. Masya Allah. Urusan setrikaan nggak licin, maki-maki. Mbak, bisa nyetrika nggak sini Mbak? Semoga enggak ya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk terus memuliakan akhlak kita. Salah satu contohnya, tidak pernah menggunakan makian. Nggak memaki. Nggak memukul. Tidak menghardik. Nggak membentak. Nggak membentak. Nomor 4, tidak berwajah masam. Loh, terkadang memang ada orang, kalau nggak setuju, emang nggak ngomong. Tapi mukanya Masya Allah. Mukanya itu kayak asem di pinggir jalan. Asem Belanda. Asem banget tuh wajahnya. Gitu. Ini wajahnya tidak begitu. Jadi tetap berseri-seri. Sebagai riwayat kan Nabi memang murah senyum kan. Sebagian besar wajah Nabi itu berseri-seri. Yang kelima, ya, tidak mencela kalau agak lambat, gitu. Atau nggak mengkritik. Lambat amat sih lo. Enggak. Bahkan nomor 6 nih, kalau ada keluarganya mengkritik Anas, itu justru Rasul yang membela Anas. Masya Allah. Ini punya bos kayak begini, Masya Allah. Tapi sebagaimana saya sampaikan, tapi ya sahabatnya ini, yang kerja ini levelnya Anas. Ya, kejadiannya sekali 2 kali. Bukan orang yang tidak perform. Di awal-awal sama saya sampaikan, hubungan yang baik ini terjadi, salah satu penopangnya adalah pemimpinnya Rasulullah, yang kerja itu levelnya Anas. Nah, kalau yang kerja levelnya, yang punya levelnya kita, yang kerja levelnya mbaknya kita, ya memang akhirnya terjadi situasi yang tidak ideal. Sebagai saya sampaikan, akhlak mulia atau akhlak ideal, itu salah satu persyaratannya adalah dapat mitra ideal. Yakni orang yang berakhlak mulia, itu insya Allah akan dapat mudah melaksanakan akhlak mulia, kalau memang mitranya akhlak mulia. Kalau tidak, akhirnya ada kesulitan. Contoh, orang yang sangat menghargai orang, ketemu orang yang sangat melecehkan orang, repot ini akhirnya. Gitu.
Di konteks inilah maka orang yang berakhlak mulia harus mengupayakan satu lingkungan akhlak mulia agar melahirkan taqalid mahmudah atau budaya yang mulia. Nah, ini salah satu contohnya ini. Ini terjadi karena Nabi dengan izin Allah dia bisa membuat situasi masyarakat termasuk situasi rumah yang mulia sehingga terjadi sikap-sikap seperti ini ya. Tidak memaki, awas diingat kita semua karena ini hari-hari di rumah. Tidak memaki, tidak memukul, tidak menghardik, tidak masam wajahnya, tidak mengkritik, tidak mencela kalau sedikit ada keterlambatan. Dan terakhir bahkan membela pembantunya kalau dikritik. Artinya apa ini? Loh, kok enak banget bantunya? Iya. Kan yang kerja di rumah itu kan sudah ngerjain semua halnya. Gitu. Ya kalau salah-salah dikit atau kurang-kurang dikit, ya dihargailah. Masa benar 100%. Itu maksudnya. Ini kan sudah ngerjain semua halnya. Kalau dia lambat-lambat dikit, ya nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya, ada pertanyaan. Ini hadis yang ke 3 tadi ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Insya Allah kita sama-sama mencontoh ya. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Fadal. Oh, Fadal. Ya, jadi kalau misalkan dibalik, Ustaz, misalkan keadaannya seorang asisten itu bekerja kepada non-Muslim atau misalkan seorang karyawan di kantor bekerja kepada non-Muslim atau misalkan ekspatriat yang non-Muslim seperti itu. Nah, itu akhlaknya bagaimana, Ustaz? Oke. Jadi tentu akhlak kita secara umum mengikuti akhlak Rasulullah. Nanti ada hubungan akhlak di konteks yang kerja, akhlak orang yang kerja kepada yang memberikan pekerjaan. Gitu. Ya, artinya berarti harus taat, menghargai, cepat mengerjakan pekerjaan, juga longgar kalau kemudian ada kondisi yang terlalu menekan pekerjaan, ya udah dijalani aja dan lain sebagainya. Kayak gitu kira-kira secara umum. Itu disebutkan hubungan antara pemberi pekerjaan dengan yang menerima pekerjaan. Akhirnya kembali ke akhlak itu. Kalau dari pertanyaannya demikian. Berarti harus menjaga amanah. Kalau Nabi punya kelonggaran di konteks ini, berarti punya kelonggaran terhadap bosmu yang bisa jadi memberikan pekerjaan melebihi sesuatu. Gitu. Bosmu terikat dengan akhlaknya sebagai bos. Gitu. Tapi kita yang misalnya kerja, ya berarti terikat dengan akhlak sebagai yang menerima pekerjaan. Demikian juga kalau ada kesalahan sedikit, ya kita maafkan. Kira-kira kayak gitu akhlaknya. Asal tidak terjadi kedoliman. Kalau sampai terjadi kedoliman, ya berarti nanti lahir hukum menghadapi kedoliman. Baiknya gimana? Itu nanti fikih menghadapi kedoliman. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi di kolom chat. Bagaimana jika yang berwajah masam itu adalah pekerjanya, jadi bukan atasannya? Ya, alias si pekerja itu misalkan levelnya jauh di bawah level Anas begitu, Ustaz. Nah, sepanjang belum bisa kita gantikan, apakah harus kita didik? Gitu. Oh iya. Jadi kalau yang masam itu pekerjanya, justru wajib dididik. Dan di konteks ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika Bapak Ibu memang diberikan oleh Allah kuasa atas seseorang, mengerjakan seseorang, kita terikat dengan akhlak mulia ya, seperti Rasul memperlakukan Anas. Nah, jika tidak terjadi yang baik, maka kita wajib mendidiknya. Terutama di lapangan, ketika orang memang akhirnya tidak mendapatkan pendidikan tinggi, kemudian lingkungan buruk, ya apalagi mohon maaf, kalangan miskin kota, itu akhlaknya sangat berbahaya. Kalau miskin desa, itu justru malah terkadang akhlaknya baik. Gitu. Kalau miskin kota, itu akhlaknya Masya Allah. Karena ya dari kecil hidupnya emang harus bertahan gitu. Saling serobot, saling maki, dan lain sebagainya. Di konteks ini wajib dididik. Mungkin enggak? Kalau salah teori mungkin. Meskipun ketika sudah umur 18 tahun ke atas, itu prosedur pendidikan akhlak menjadi perlu lebih keras lagi. Gitu. Yang paling gampang namanya akhlak kan 3 ke bawah. Ya.
usia emas itu loh, 0 sampai 6 itu yang paling potensial untuk menanamkan akhlak. Kalau 6 pertama belum, kasih 6 kedua usia SD, gitu. Itu bagus juga. Kalau itu masih ada yang lolos, 6 ketiga. Nah, sebagian di dalam para parenter Islami menggunakan 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. Nah, kalau sampai setelah itu sebenarnya udah cukup berat. Biasanya sudah jadi. Tapi tetap aja ada peluang. Kenapa? Ya karena hidayah Allah itu kalau sudah menyentuh siapapun, ya bisa berubah. Orang seperti orang kafir zaman Rasul aja bisa masuk Islam dan berubah akhlaknya. Tentu dengan pendekatan perubahan akhlak. Mulai dari diinformasikan secara baik, diberikan contoh, reward punishment, sistem, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada lagi, Ustaz. Oke. Dari contoh-contoh tadi ya, sebelum kita pindah ke hadis berikutnya, ini kalau kaitannya dengan tazkiyatun nafas, ini kan menggambarkan kesabaran, menggambarkan rasa syukur, menggambarkan kelembutan yang merupakan esensi dari tazkiyatun nafas. Sehingga lahir perilaku yang kita tangkap dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai naudzubillah sementara tazkiyatun nafas jalan seakan-akan takarub kepada Allah luar biasa. Gitu. Khusyuk berjalan, tapi implementasi dengan sesama buruk sekali. Dan korban pertama kali justru istrinya, naudzubillah, anak-anaknya. Ini tidak menggambarkan apa-apa. Kalau orang sudah bisa membersihkan hatinya, maknanya orang sekitarnya merasakan kedamaiannya, sebagaimana yang dinyatakan Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu di mana Muslim lain selamat dari ulah lisannya dan ulah tangannya. Kembali ke hadis tentang syama'il Nabi. Ya. An Anas radhiyallahu ta'ala, masih dengan Anas. Qala khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Fama qala li syai'in asaqta wala bi'sa ma sana'ta. Wa kana idzan kasara syai'u yaqulu qudi. Saya melayani Nabi itu 9 tahun. Ia tidak pernah berkataku tentang sesuatu asaqta wala bi'sa ma sana'ta. Kau ini buruk sekali kerjamu, atau betapa buruknya nih pekerjaanmu. Wa kana idzan kasara syai'u yaqulu qudi. Kalau ada perkara itu jatuh, pecah, ia mengatakan qudiya, sudah, yakni sudah ditakdirkan. Masya Allah. Ini akhlak yang tampak sekali. Tidak pernah menjelekkan pekerjaan Anas. Kalau katakan kalau kita berikan kita contoh yang kita hari-hari ini. Mbak, setrikanya jelek banget nih, Mbak. Atau masak. Mbak, masakannya bau nih, Mbak. Gitu. Apalagi misalnya nyapu. Gitu. Nyapu kayak begini. Nah, Nabi tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah mengatakan asakta atau bi sama sonata. Buruk sekali ini kau kerjaanmu nih. Betapa buruk yang kau kerjakan. Tidak. Jadi benar-benar sebagaimana dinyatakan di hadis yang atas itu. Gitu. Tidak pernah dimaki, nggak pernah dijelek, nggak pernah dipukul, nggak pernah dihardik. Ini kan asak tawala bisa masonata, ini bentuk daripada menghardik orang kan, Masya Allah. Sepanjang tahunan loh. Kalau sehari 2 hari mungkin gampang. Ini sepanjang Anas bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira kalau orang seperti ini menjadi bosmu, tidak ada pilihan bagi kita kecuali pasti mencintainya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Ali bin Abi Thalib. Orang-orang itu kalau bertemu Rasul di pertama kali pertemuannya, pastilah orang itu segan dengan Rasul SAW saking wibawanya. Tapi kalau sudah bergaul lama, mereka pasti mencintai Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya akhlak Rasulullah. Gitu. Jadi orang seperti ini nggak mungkin dibenci. Gitu. Makanya sedikit keluar dari tema, kembali ke kota Mekah ya. Jadi orang Quraisy itu sebenarnya serba salah dengan Rasulullah. Gitu. Dan ini dinyatakan oleh ulama sirah. Karena satu sisi Rasulullah itu dicintai sejak muda. Dicintai orang-orang Quraisy. Lah kok bisa? Ya karena dia cucu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pemimpin Quraisy. Dia ponakannya Abu Talib. Abu Talib itu pemimpin Quraisy setelah Abdul Muthalib. Gitu. Makanya setelah Abu Talib nggak ada kan jatuh ke adik-adiknya. Gitu. Nah kemudian Rasulullah dari sejak muda, di samping wajahnya yang luar biasa, akhlaknya mulia. Gitu. Sampai puncaknya mendapatkan Al-Amin. Gitu. Bahkan ketika kisah Rasulullah itu masuk Ka'bah duluan dan akhirnya dia yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad, mereka berkata, kalau Muhammad kita ridha. Gitu. Kalau Muhammad yang meletakkan, semua kita ridha. Tapi ternyata Rasul menghargai mereka, disuruh memegang tali semua. Dan Rasul kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di situ. Masya Allah, bijaksananya Rasulullah, ya memang dicintai dan diterima. Tiba-tiba Rasul membawa ajaran yang mereka tidak sanggup terima. Tapi ini satu sisi, Rasul ini benar. Gitu. Muhammad ini disukai, tapi dia begitu, gitu. Makanya kan tetap aja kan kalau naruh-naruh titipan ditaruh ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, karena sedemikian mulia akhlaknya, gimana tidak mencintainya? Wa kana idzan kasara syai'u yaqulu qudi. Kalau ada perkara itu pecah, Rasul mengatakan qudiya, sudah. Ya, kita bisa mencontoh Nabi, jangan menjelek-jelekkan kerjaan. Kalau misalnya kurang baik gimana, maka tinggal diperbaiki aja. Dek, nah ini sekaligus pelajaran ya, menggunakan kalimat yang positif ya. Dek, lebih baik bisa enggak? Kalau kayak gini lebih bagus loh, Dek. Oh iya Pak, iya. Nah, bukan, ini kerjaan kayak gini jelek amat loh. Masya Allah. Orang meskipun kerjaannya jelek, kalau dijelek-jelekin, dia pasti tidak terima. Apalagi jika faktanya tidak jelek. Nah, lebih lagi. Orang tuh, meskipun kerjaannya jelek, gak bisa masak. Terus dimaki-maki. Masak nggak sih lo? Itu pasti nggak terima. Kenapa nggak ngelawan? Ya mungkin nggak berani aja. Karena dia tidak lebih kuat. Tapi ketika yang jelek itu dihargai, justru dia semakin belajar gimana tidak jelek. Ya Allah, ini aku juga jelek, nggak bagus-bagus amat loh ini. Tapi aku tuh kok tidak diapa-apakan, Masya Allah bagus sekali majikan. Gitu. Dan kalau menjatuhkan sesuatu, ada sesuatu itu jatuh. Nabi juga nggak marah-marah, apalagi nyalakan Anas. Tapi yang mengatakan udhiya. Udah. Nah, kita hendaklah kayak gitu. Udah apa-apa ya, sudah gitu. Di close namanya. Meng-close sesuatu sesimpel itu. Oke, kita lanjut an Aisyah. Nah, ini cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hadis yang kelima? Belum ada, Ustaz. Belum, kita lanjut ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kana ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang akhlaknya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga kita diberikan mahabbah ke Rasulullah ya. Ini pernyataan Aisyah, istri yang bukan satu-satunya. Tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di satu kesempatan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah mungkin
orang sepertiku tidak cemburu pada orang sepertimu. Masya Allah. Artinya bisa diperistri seorang Rasulullah, cemburulah kalau bisa diambil seorang diri, kan? Masya Allah. Karena demikian mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ma ta'aw ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik. Tidaklah ia dipanggil oleh sahabatnya atau keluarganya kecuali ia berkata labbaik. Falidzalika anzalallahu ta'ala wa innaka la ala khuluqin adzim. Yang artinya sungguh engkau berada pada akhlak yang mulia. Jadi kisah Aisyah tentang akhlak Nabi ngambil angle dari pilihan Nabi dan cara Nabi menjawab panggilan sahabatnya dan keluarganya. Di dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak mengenal kata kasta, kayak di Jawa atau di Sunda. Kalau di Jawa itu kan ada kasta, jawaban itu kan he atau yo, j, terus dalam. Mungkin di atasnya yang bangsa Kedaton biasanya, Kedaton atau Keraton itu sinuwun, misalnya gitu. Tapi kalau secara umum di Jawa kan ada he, yo, terus j, dalam. Di Arab sebenarnya tidak mengenal kasta, tapi untuk menjawab panggilan itu ada 3 pilihan. Yang pertama, wah, aywah. Yang kedua, na'am. Yang ketiga, labbaik. Wah itu digunakan untuk pergaulan biasa, pergaulan yang longgar. Yang na'am digunakan untuk proses dan pergaulan resmi di kampus, di apa, menggunakan na'am. Yang ketiga, labbaik digunakan untuk penghormatan. Makanya digunakan labbaik Allahumma labbaik. Iya ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kan gitu maknanya labbaik. Rasulullah SAW kalau dipanggil oleh sahabatnya atau keluarganya, dia jawabnya labbaik. Ini apa? Penuh penghargaan, penuh khidmat, tidak mengabaikan, tidak merendahkan. Padahal yang manggil sahabatnya atau keluarganya. Masya Allah. Di konteks itulah turun ayat wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang mulia. Yakni apa itu? Salah satu angle atau salah satu indikasi akhlak mulia adalah orang yang penuh penghargaan pada orang lain. Kalau kita sudah kehilangan penghargaan pada orang lain, sungguhnya kita tidak punya akhlak mulia. Ulangi lagi ya. Kalau kita sudah kehilangan penghargaan pada orang lain, sungguhnya kita tidak punya akhlak yang mulia. Karena penghargaan atau memuliakan ini adalah simbol dari akhlak yang mulia. Penuh penghargaan, sangat menghargai orang. Salah satu cirinya tadi, atau simbolnya, Nabi menjawab menggunakan kata labbaik. Ketika dipanggil sahabatnya dan keluarga. Dan akhlak penghargaan ini atau menghargai ini sebenarnya adalah akhlak yang berdampak banyak kebajikan. Anda bisa mendapatkan separuh hati dari orang lain karena Anda menghargainya. Anda mendapatkan simpati dari orang lain karena Anda menghargainya. Anda mendapatkan dukungan dari orang lain karena Anda menghargainya. Anda mendapatkan deal kepercayaan semuanya karena Anda menghargainya. Maka pesan utama dari hadis ini, ayo kita contoh akhlak Nabi, menghargai yang memanggilnya dan menghargai siapapun. Salah satu implementasi dari penghargaan itu berbentuk kata labbaik. Nah, tinggal poin kedua dari hadis ini. Tinggal implementasi dari labbaik ketika bahasanya tidak menggunakan ini, kita sesuaikan saja. Jadi kalau di bahasa Jawa ya berarti dalam. Gitu.
Kalau di Arab sini memang menggunakan misalnya Ali, baik. Gitu. Ya Ali, baik. Dia menggunakan baik. Lah baiknya, la-nya udah hilang, langsung tinggal baik. Itu tradisi baik. Kalau di Sunda tinggal apa itu? Yang maknanya menghargai itu apa? Kalau di Indonesia tinggal apa? Intinya kita menjawab penuh penghargaan dan penuh khidmat kepada orang yang memanggil. Kan itu merupakan bentuk kemuliaan dari seorang manusia. Kita lanjutkan hadis dakhaltu an Yazid ibn Babnus ya. Qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Kalau yang lihat screen silahkan. An Yazid ibn Babnus qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu ya ummal mukminin. Hai ummal mukminin, ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Tsumma qalat ataqra'una suratal mu'minin? Kemudian Aisyah bertanya, apakah engkau baca surat Al-Mu'minin? Qulna na'am. Kami menjawab na'am. Qalat iqra'u. Maka Aisyah berkata, bacalah. Faqara'tu. Maka saya membaca. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya telah sungguh beruntung orang-orang beriman yang khusyuk dalam salat mereka. Hatta balagha sampai kepada ayat walladzina hum 'anil salati walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Dan ia menjaga salat-salat mereka. Faqalat. Maka Aisyah berkata, hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya seorang Yazid ibn Babnus mendatangi Aisyah radhiyallahu taala. Dan memang ini Aisyah adalah sahabiat yang paling sering didatangi oleh para sahabat kalau ingin bertanya tentang agama, terutama tentang agama yang kaitannya dengan rumah. Karena kalau yang di luar bisa nanya ke sahabat yang lain. Tapi kalau tentang akhlak Nabi di rumah, ngapain Nabi di rumah, ya paling tahu istri-istrinya Rasulullah. Salah satu yang dominan ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya termasuk sasaran pertama kalau sahabat-sahabat ingin bertanya tentang agama. Termasuk ketika Rasul sudah wafat. Maka Yazid bertanya, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Aisyah, karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, ini hadis terkenal akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Kemudian Aisyah bertanya tentang apakah kau sudah baca Al-Qur'an, surat Al-Mu'minun? Ya, baca sudah. Coba dibaca. Ya. Qad aflahal mu'minun. Nah, kalau dilihat dari surat Al-Mu'minun ini, maka ada 6 atau minimal 5 sifat. Gitu. Yang pertama, khusyuk. Itu termasuk akhlaknya. Khusyuk. Kedua, berpaling dari hal yang tidak berguna. Ketiga, menunaikan amanah dan janji. Keempat, menjaga kehormatan. Kelima, memberikan zakat. Kelima, menjaga sholat. Gitu. Tapi ini karena waktu sudah mepet, insya Allah 6 ini akan kita bahas serius sekaligus juga karena ini ada bahasan yang sangat bagus sebagai sebab kita mendapatkan Firdaus. Maka insya Allah kita akan bahas detail di kesempatan berikutnya khusus bahas hadis ini. Tapi secara umum hadis ini menunjukkan akhlak Nabi itu Al-Quran. Maknanya apa sih akhlak Nabi Al-Quran itu? Di Al-Quran itu kan konsep.
manhaj itu ayat. Nabi itu plek Quran itu perilakunya hari-hari. Jadinya plek Al-Quran itu. Ya, 30 juz itu. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Gitu. Makanya akhlak itu bukan hanya sikap terhadap sesama manusia di Islam itu. Termasuk sikap kepada Allah itu juga akhlak. Sikap kepada Rasul itu akhlak. Sikap kepada binatang itu akhlak. Sikap kepada alam semesta itu akhlak. Seluruh yang kita kerjakan semuanya akhlak. Gitu. Jadi, sholat itu juga bagian dari akhlak. Gitu. Kalau ia memang sudah masuk punya akhlak sholat. Khusyuk itu sholat. Itu akhlak. Jadi seluruh tingkah pola manusia itu akhlak. Dan tingkah pola Nabi itu persis dengan Al-Quran. Yang kedua, diambilnya contoh surat Al-Mu'minun karena ini memang salah satu yang paling top yang menyebabkan pelakunya insya Allah kelak masuk surga Firdaus gitu. Dan ini Aisyah menangkap Nabi demikian orangnya, khusyuk dalam sholatnya, menjaga sholatnya, menunaikan amanahnya, berpaling dari hal yang tidak berguna, menunaikan zakat, dan seterusnya. Masya Allah. Lengkap sekali baginda Nabi ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua diberikan mahabbah ke Rasulullah dan juga dikasih ke hidayah dan kemampuan untuk mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, termasuk kalau ada pertanyaan di luar materi, silakan. Ngomong karena ketemu antum. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana caranya? Itu. Ini bisa baca aja deh. Baik. Mengadakan pendekatan atau kata-kata apa yang saya gunakan agar anak saya yang sudah dewasa malah sholat sekali untuk sholat dan santai tidak mau untuk membaca Al-Quran dan entar-entar dengan kajian. Saya sedih, Pak. Sudah saya selalu doakan tapi belum mau. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi mungkin kita coba pahami mendapati anak malah sholat, entar-entar kalau suruh sholat, terus suruh baca Quran, termasuk suruh kajian. Ya, ini salah satu ujian ujian seorang orang tua kalau dapati anaknya demikian. Yang pertama yang harus kita pahami ini, kita harus sabar. Sabar itu maknanya kuat menghadapi ini, supaya tidak marah-marah, terus apalagi sampai mukul-mukul ya. Kecuali nanti sesuai standar agama sudah dibolehkan. Tapi sementara ini tidak dulu. Ini yang pertama ya. Jadi sabar. Yang kedua, benar itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai berhenti doanya. Ya. Supaya Allah berikan hidayah dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, jangan sampai ibu atau bapak ini membenci anak ini. Memarahi ini sehingga tidak ridho padanya. Karena kalau sudah nggak ridho, nanti Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, ya nanti akhirnya hidayah nggak turun kalau nggak ridho. Gitu. Tapi saya suka menyebut bencilah kelakuannya, cintailah anaknya. Ini nggak gampang prakteknya. Apa tadi? Bencilah kelakuannya, tapi cintailah anaknya. Tapi insya Allah kalau ibu bapak rata-rata sih gitu. Dimarahin nih, prak gitu. Begitu anaknya baik lagi, dipeluk lagi. Gitu. Tapi kalau dimarahin, terus sudah baik, tetap aja dimarahin lagi. Pasti bukan anaknya. Itu pasti itu tetangganya. Kalau dia ibu atau bapaknya yang benar, semarah-marah apapun, ya udah, habis itu disayang lagi. Nah, itu yang saya sebut benci kepada perbuatannya, tapi sayang kepada orangnya. Jangan sampai kita benci pada orangnya. Khawatir nanti Allah juga tidak ridha pada anaknya. Oke ya? Setelah 3 hal di atas sudah jalan, mungkin coba teknik menasehatinya yang perlu dilihat ulang. Coba kenali karakter anak kita. Jangan-jangan anak kita malas ini karena sebenarnya emang nggak dapat asupan waktu kecil. Nggak dapat contoh. Mungkin bapak ibunya dulu malas sehingga sudah terbentuk akhlak.
Nah, kalau udah terbentuk akhlak kayak gini, justru harus Bapak Ibunya memperbaiki diri. Kenapa terbentuk anak akhlaknya kayak gitu? Karena kan anak pada dasarnya nyontoh. Enggak, ternyata Bapak Ibunya udah baik sebenarnya. Emang anaknya mungkin kayak gitu? Mungkin, bukan berarti Bapak Ibu baik anaknya baik, nggak harus. Contohnya apa? Contohnya anaknya Nabi Nuh. Nah, kalau ternyata keteladanannya sudah bagus, nah berarti tinggal pendekatan yang lain. Mungkin dibisiki, mungkin ada hal yang paling membuat dia bisa tertarik, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi intinya keteladanan menjadi penting, mencari situasi batin yang tepat bagi dia. Kalau dalam bahasa ini, kalau anak ini dilembutin cocok, kalau ini dikasarin nggak cocok, itu kira-kira ditemukanlah kayak gitu. Yang ketiga, terkadang kalau dia masih remaja nih, nggak tahu nih umurnya anaknya ibu ini berapa. Kalau masih remaja, ngomong lewat temannya bisa lebih efektif daripada kita ngomong sendiri. Karena remaja ini lebih percaya dengan temannya daripada ke orang tuanya. Sampai nanti kembali normal lagi setelah dia dewasa. Jadi bisa digunakan cara itu. Oke, insya Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang lain. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, saya pernah baca ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Al-Quran bukan makhluknya Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Ini memang pendapat Mu'tazilah yang pernah menyeret beberapa ulama dalam masalah besar. Zaman Mu'tasim billah, zaman Abbasiyah. Ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan muridnya Imam Syafi'i ada Imam siapa yang akhirnya sampai disiksa gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Gitu. Loh, kenapa Al-Quran bukan makhluk? Lah, kalau Al-Quran makhluk, berarti firman Allah, kalam Allah makhluk. Gitu. Jadi Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Gitu. Nah, kalau mushaf beda lagi urusannya. Jadi, cuman bahasan ini menjadi bahaya. Karena mushaf itu kan tulisan dari kalam Allah. Gitu. Paham ya? Jadi, Al-Quran sendiri adalah kalam Allah. Gitu ya. Pendapat yang mengatakan Al-Quran makhluk Allah itu batil. Bahkan bisa menjadi, kalau dirunut bisa menjadi lebih bahaya sekedar batil. Khawatir itu min asbabil kufur. Saya khawatir itu min asbabil kufur. Karena berarti menyebutkan kalam Allah. Kalamnya Allah itu. Firman Allah itu disebut makhluk. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Insyaallah. Ya, mungkin bisa ditutup dengan doa. Oke, alhamdulillah kita sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, bahkan sudah lewat 6,8 menit. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahsin khuluqana kama ahsanta khalqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Allahumma hdina ila ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdini ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'a illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.